Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 3 subtema 2-nya, yaitu ciri-ciri benda serta sikap tolong-menolong. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoanya, Ibu Guru yang pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak masih ingat benda yang di sekitar kita itu memiliki wujud. Nah, sebelumnya benda itu ada dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak sendiri, bisa berkembang biak dan bisa beradaptasi. Sedangkan benda mati adalah benda yang tidak dapat bergerak. Nah, benda hidup biasa kita kenal dengan nama makhluk hidup. Yang termasuk makhluk hidup, anak-anak masih ingat kan? Manusia, hewan, serta tumbuhan. Nah, sedangkan benda mati itu disebut juga sebagai zat. Benda mati dibedakan berdasarkan wujudnya. Nah, ini kemarin sudah Ibu singgung wujud benda, yaitu ada benda yang berwujud padat, cair, serta gas. Nah, benda juga dapat diartikan sebagai barang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah dapat membedakan mana benda hidup dan mana benda mati di sekitar lingkungan kita. Terdapat beragam benda hidup dan benda mati. Masing-masing benda hidup dan benda mati itu memiliki ciri-cirinya. Nah, di sini Ibu ada gambar. Kalau gambar yang pertama itu benda hidup. Kemudian ada gambar kucing, sebelahnya juga benda hidup. Kalau pensil dan buku adalah benda mati. Kursi juga benda mati. Nah, kalau pohon tomat atau tanaman tomat itu adalah benda hidup. Gambar di sebelahnya gambar anak perempuan dan sebelahnya lagi ada gambar burung, itu juga benda hidup. Benda hidup adalah benda yang bernyawa yang dikenal dengan makhluk hidup. Contoh benda hidup yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Ciri-cirinya dapat bergerak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsang, dapat bernafas, tumbuh dan berkembang. Nah, ciri-ciri benda mati itu tidak dapat bergerak, tidak membutuhkan makan dan minum, tidak dapat bernafas, tidak dapat tumbuh dan berkembang, serta tidak dapat mengeluarkan zat sisa atau fases. Nah, adapun ciri-ciri zat mati berdasarkan wujudnya, yaitu benda mati itu tadi adalah ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau ciri-ciri benda padat adalah bentuk dan volumenya tetap, menempati ruang, memiliki berat, dapat dirubah dengan cara tertentu, tidak dapat bergerak sendiri, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Nah, ini adalah ciri-ciri benda padat. Kalau ciri benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuk mengikuti wadahnya. Jadi ciri-ciri benda cair adalah bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti wadahnya, volumenya tetap, dapat meresap melalui celah-celah kecil, memiliki berat, dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, menekan ke segala arah, dapat melarutkan ke segala arah, dapat melarutkan segala zat, dan masih banyak lagi. Kemudian ciri benda gas. Benda gas juga hampir sama dengan benda cair, yaitu bentuknya mengikuti wadahnya. Jadi ciri benda gas adalah bentuknya dapat berubah-ubah sesuai wadahnya, volumenya dapat berubah-ubah mengikuti wadahnya, memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimanfaatkan, mempunyai berat,
tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Nah, dari benda-benda yang ada di sekitar kita, kita juga bisa menerapkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap tolong-menolong adalah sikap yang terpuji ya anak-anak. Jadi sikap tolong-menolong merupakan kunci dan tips untuk hidup tentram dimanapun kita berada. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan kesulitan orang lain dengan melakukan bantuan yang dapat berbentuk seperti bantuan tenaga, bantuan waktu, maupun bantuan dana. Nah, karena kita sebagai makhluk sosial, artinya kita tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Sikap tolong-menolong juga merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh tolong-menolong di sekolah. Misalnya menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket kita. Menolong teman dengan meminjamkan catatan sekolah untuk disalin. Menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami, dan masih banyak lagi. Ini contoh tolong-menolong di rumah. Misalnya membantu membersihkan rumah, membantu merapikan kamar, membantu memasak, membantu mencuci motor atau mobil, menolong adik mengerjakan tugas. Contoh tolong-menolong di masyarakat. Nih contohnya seperti menolong seorang nenek menyeberang jalan, menolong orang yang motornya mogok, menolong ibu membersihkan halaman rumah, memberi minum pada pengemis, mendorong mobil yang mogok. Oke, sekian materi dari Ibu. Semoga bisa dipahami sama anak-anak semua. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah dua buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.